Halo, jumpa kembali dengan saya Yohanes, masih dalam kuliah getaran mekanik. Kali ini kita akan belajar tentang respon getaran sistem 1DOF yang disebabkan oleh gangguan harmonik dari luar. Jangan lupa untuk melihat video tutorial untuk menyelesaikan soal hanya di channel ini. Sistem getaran yang menerima gangguan dari luar disebut sebagai sistem getaran paksa. Energi luar diberikan pada sistem dalam wujud gaya atau gerakan paksa, misalnya perpindahan kecepatan atau percepatan dalam fungsi waktu. Jika gangguan bersifat harmonik, maka dia akan mengikuti pola sinusoidal dalam fungsi waktu. Gangguan dapat dimodelkan sebagai fungsi eksponensial, kosinus, maupun sinus seperti yang ditunjukkan pada slide. Respon getaran sistem linier ini akan selalu mengikuti pola gangguannya. Gangguan harmonik akan mengakibatkan respon harmonik pula. Contoh kasus aplikasi getaran harmonik ini misalnya terjadi pada saat terjadi unbalance. Unbalance pada rotating equipment atau rotating mesin. Misalnya unbalance pada rotor dari motor listrik. Unbalance pada roda kereta yang mengalami keausan. Unbalance pada sudut kipas atau turbin. Sistem getaran paksa memiliki dua macam respon yang terjadi bersamaan, yaitu respon natural, transient, dan respon paksa, tunak. Respon natural mengikuti karakteristik natural dari sistem, sehingga sistem akan bergetar sesuai dengan frekuensi naturalnya. Untuk sistem dengan beredam, respon natural ini akan berkurang kemudian menghilang dengan bertambahnya waktu. Sedangkan respon paksa, dia akan bergetar mengikuti karakteristik gangguan, sehingga dia akan bergetar sesuai dengan frekuensi pengganggunya. Respon ini akan tetap ada selama gangguan itu bekerja. Secara fisik, respon yang bisa kita amati dan bisa kita ukur adalah respon total dari sistem. Pembahasan kita kali ini adalah tentang respon getaran dengan peredam terhadap gangguan harmonik dari luar beserta karakteristiknya. Setelah menyelesaikan materi ini, diharapkan saudara dapat mencari respon getaran dari sistem dengan peredam. Saudara juga harus bisa membedakan antara respon transient, respon steady state, dan respon total dari getaran. Saudara harus bisa memahami dan menganalisa pengaruh dari frekuensi pengganggu terhadap magnification factor dan sudut fase respon getaran. Saudara juga harus memahami tentang quality factor atau key factor dan bandwidth dari suatu respon getaran. Pada slide ini kita akan mencari respon getaran untuk sistem dengan peredam. Respon natural bergetar mengikuti frekuensi natural sistem dengan amplitude dan sudut fase getar yang masih belum diketahui, seperti ditunjukkan pada persamaan E1. Respon paksa bergetar mengikuti frekuensi pengganggunya, dan amplitudenya proporsional terhadap amplitude pengganggunya, seperti ditunjukkan persamaan E2. Respon total bisa saudara peroleh dengan menjumlahkan kedua respon tersebut. Nilai amplitudo dan sudut fase getar dari respon total dapat diperoleh dengan memasukkan kondisi mula-mula, yaitu x0, posisi mula-mula, dan kecepatan mula-mula, seperti ditunjukkan pada persamaan E3. Di dalam analisa, umumnya perhatian diberikan pada respon tunak, karena respon natural hanya terjadi sesaat dan kemudian menghilang dengan bertambahnya waktu. Dua parameter penting yang diamati adalah: pertama, magnification factor, yaitu besaran yang menunjukkan keparahan amplitudo respon, yang menunjukkan keparahan dampak gangguan pada sistem.
seperti ditunjukkan pada persamaan E4. Sedangkan yang kedua adalah sudut fase getaran yang menunjukkan lebih dulu mana terjadinya, antara respon ataukah pengganggunya. Slide ini menunjukkan pengaruh frekuensi pengganggu dan damping rasio pada magnification factor serta sudut fase getaran. Pengaruh rasio frekuensi dan damping rasio terhadap magnification factor ditunjukkan oleh gambar sebelah kiri. Redaman getaran di setiap frekuensi akan bertambah kuat dengan bertambahnya damping rasio. Ditunjukkan dengan nilai magnification factor yang semakin mengecil dengan bertambahnya damping rasio. Yang kedua, damping efektif meredam getaran ketika frekuensi gangguan mendekati frekuensi natural system atau mendekati frekuensi resonansi. Hal ini berlaku untuk semua nilai damping rasio, bahkan ketika damping rasio bernilai sangat kecil. Yang ketiga, amplitudo getaran nilainya mendekati defleksi statik ketika frekuensi gangguan sangat kecil sekali, mendekati 0. Yang keempat, amplitudo getaran akan mendekati nilai 0 ketika frekuensi gangguan bertambah mendekati tak hingga. Gambar di sebelah kanan menunjukkan pengaruh damping rasio terhadap sudut fase. Yang pertama, respon untuk sistem tanpa peredam ditunjukkan dengan damping rasio bernilai 0 selalu terjadi searah dan bersamaan dengan pengganggunya. Ini terjadi saat frekuensi gangguannya kurang dari frekuensi natural. Namun sebaliknya, ketika frekuensi gangguannya melebihi frekuensi natural, maka sudut fasenya akan bernilai lebih dari 90. Nilainya 180 derajat, yang artinya respon dan gangguan terjadi tidak dalam fase yang sama, bahkan berlawanan. Yang kedua, untuk sistem dengan redaman, sudut fasenya selalu kurang dari 90 derajat saat frekuensi gangguannya kurang dari frekuensi natural. Artinya, respon akan terjadi lebih lambat dari pengganggunya. Ketika gangguan diberikan, respon akan menyusul beberapa saat kemudian. Namun sebaliknya, ketika frekuensi gangguan yang terjadi lebih tinggi daripada frekuensi natural, maka respon terjadi mendahului gangguannya. Nah, besarnya jeda antara respon dengan gangguan tersebut akan bertambah besar dengan bertambahnya nilai damping rasio. Berikutnya, besaran yang penting untuk diamati adalah quality factor atau key factor. Key factor adalah rasio amplitudo maksimum terhadap defleksi statik dari sistem yang terjadi ketika frekuensi gangguan sama dengan frekuensi natural. Seperti yang ditunjukkan pada persamaan di atas. Key factor atau quality factor menunjukkan seberapa underdamped suatu sistem getaran itu. Key factor menyatakan rasio energi terbesar yang disimpan di dalam sistem getaran dalam satu siklus getaran terhadap energi yang hilang untuk tiap siklus radiannya. Jika key factor besar, berarti serapan energi sistem kecil dan getaran akan hilang dalam waktu yang lama. Artinya tingkat underdamped-nya ini kecil. Sebagai contoh, pendulum yang berosilasi di udara bebas memiliki key factor yang lebih tinggi dan berosilasi dalam waktu yang lama, karena hambatan udara lebih kecil dibandingkan jika pendulum tersebut direndam di dalam oli. Untuk analisa key factor ini, nilai key factor per akar 2 dianggap sebagai batas di mana
nilai key factor ini dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem. Rentang nilai frekuensi gangguan yang mengakibatkan nilai key factor di atas nilai key berakar 2 atau half power ini disebut sebagai bandwidth. Jadi bandwidth adalah rentang frekuensi gangguan yang mengakibatkan nilai key factor lebih tinggi dari half power atau key berakar 2. Key factor yang tinggi akan memiliki amplitudo yang besar, namun bandwidth-nya akan menjadi sempit. Sebaliknya, key factor rendah memiliki amplitudo yang lebih kecil, tetapi bandwidth-nya lebih lebar. Sebagai contoh, untuk tuner penerima gelombang radio, jika tuner ini memiliki key factor tinggi, maka kualitas sinyalnya lebih baik karena memiliki amplitudo yang besar dan juga tidak mudah bercampur dengan saluran frekuensi lainnya karena mempunyai rentang half power yang lebih sempit. Half power-nya lebih sempit. Jadi bandwidth-nya ini lebih sempit. Namun, ada kerugiannya. Tuner yang memiliki key factor tinggi ini akan susah untuk dituning. Sehingga untuk mendapatkan sinyalnya kita harus melakukan tuning dengan presisi. Jika tidak, maka akan terlewat. Demikian materi untuk respon getaran pada sistem getaran tanpa peredam. Jangan lupa untuk memeriksa tutorial dari materi ini pada channel yang sama.